Pemirsa, bertambahnya penduduk di DKI Jakarta membuat masyarakat sering lupa akan aturan mendirikan bangunan seperti pembangunan rumah di bantaran kali. Padatnya permukiman juga membuat Jakarta kekurangan ruang terbuka hijau, sehingga menyebabkan bencana banjir setiap tahunnya. Hampir setiap tahun ada ribuan penduduk baru atau pendatang yang bermukim di Jakarta. Menurut data dari Badan Pusat Statistik pada Maret 2020, tercatat ada 7.000 pendatang yang menetap di ibu kota. Berdasarkan hasil pendataan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019, kepadatan penduduk di DKI Jakarta mencapai 118 kali lipat dari angka rata-rata nasional. Dan menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, kepadatan penduduk Jakarta saat ini telah mencapai 16.704 jiwa per kilometer persegi. Minimnya lahan baru untuk pemukiman membuat sebagian masyarakat melanggar aturan dalam mendirikan bangunan. Seperti mendirikan bangunan di garis sempadan sungai. Padahal menurut Permen PUPR nomor 28 tahun 2015 pasal 6, garis sempadan paling sedikit berjarak 15 meter untuk kedalaman sungai 3-20 meter. Banyaknya masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan tersebut menyebabkan bencana banjir yang hampir setiap tahun menerjang ibu kota. Selain itu, ketersediaan ruang terbuka hijau pun kini terkikis oleh banyaknya jumlah bangunan. Pasalnya, hingga kini Jakarta hanya memiliki 9,9% RTH. Sementara jika ingin terbebas dari banjir, Jakarta minimal harus memiliki 30% ruang terbuka hijau. Ya, untuk mengetahui sebenarnya bagaimana tata kota yang ideal bagi Jakarta agar saat musim hujan di akhir dan awal tahun tidak membawa bencana banjir langganan di ibu kota. Untuk membahasnya kita akan berbincang dengan Pak Nirwono Yoga selaku pengamat tata kota. Selamat pagi Pak Yoga, apa kabar? Selamat pagi Mas Hendro, Mbak Priscilia, sehat semua? Alhamdulillah kami semua di sini sehat-sehat Mas Alhamdulillah. Yoga. Mas Yoga, ini kalau kita Ya, berbicara mengenai bencana banjir yang sering kali menjadi langganan di Jakarta pada akhir ataupun awal tahun ini menjadi masalah yang cukup kompleks ya. Kita akan ya, membahasnya dari awalnya dulu ya, dari ya, banyaknya kaum urban yang ke Jakarta, kemudian mereka tinggal di ya. sini dan membangun rumah yang mungkin ada di bantaran-bantaran kali. Ini sebenarnya apa yang perlu dievaluasi dari pemerintah? Apakah kurang edukasi dari pemerintah sehingga masyarakat tersebut membangun rumah-rumah di bantaran kali, atau mereka sendiri yang sebenarnya suka seenaknya, atau seperti apa sebenarnya Mas Yoga melihat ini? Ya, sebenarnya jadi persoalan itu ada dua yang paling utama. Satu adalah ketegasan dalam hal penataan tata ruang kota. Ya, artinya sejak awal kalau tata ruang kota itu diatur dengan tegas, maka sejak awal pula kita bisa mencegah adanya tumbuh permukiman terutama yang berada di daerah ruang terbuka hijau seperti di bantaran kali, tepi situ Danau Embung Waduk ya, sampai dengan di atas saluran air. Nah, ini poin pertamanya. Jadi bagaimana pemerintah DKI kita dorong untuk menegakkan aturan rencana tata ruang kotanya. Kemudian kedua yang tidak kalah penting, dengan banyaknya pendatang-datang yang datang ke Jakarta, maka kebutuhan hunian yang layak huni harusnya disiapkan. Melihat kondisi kota Jakarta, tentu arahnya adalah hunian-hunian vertikal ya. Baik itu berupa rumah susun, flat untuk pekerja maupun juga untuk apartemen, sehingga lahan di Jakarta ini akan lebih efisien penggunaannya. Sementara kalau kita sebagian besar, lebih dari 80% kita ini kan rumahnya rumah tapak, sehingga kebutuhan lahan kita maupun kedatangan para pendatang mengakibatkan lahan yang tersedia terbatas ini cepat habis untuk pemukiman. Nah, mereka yang tidak beruntung inilah yang kemudian menempati ruang-ruang terbuka hijau yang notabene merupakan daerah resapan air. Ini PR menurut saya yang harusnya segera dibenahi, Mas Hendro. Oke, Hmm, tadi memang Ya, karena aturannya juga sudah belum. ditegaskan, Ya. namun banyak iya masyarakat juga betul. yang akhirnya susah karena tidak punya lahan dan juga pemerintah belum tadi ya, belum menyediakan Menyediakan fasilitas tempat untuk rumah yang rumah susun layak huni. seperti itu. Nah, Iya betul, betul. sekarang akhirnya juga berdampak pada kurangnya ruang terbuka hijau. Apakah karena memang kekurangan lahan ini akhirnya memang proyek ruang terbuka hijau di Jakarta ini sulit untuk diselesaikan, Mas Yoga? Ya, ini memang sebenarnya salah satu keprihatinan kita ya. Kalau kita lihat dari sejak tahun 2000 misalnya, itu ruang terbuka hijau kita tuh masih 9%. Sementara 2020 sekarang 20 tahun kemudian ini hanya tercatat 9,98%. Artinya dalam 20 tahun penambahan 1% itu ternyata sulit untuk diwujudkan. Tetapi di lain pihak
kami mendata banyak lahan-lahan yang ada itu justru berubah fungsi untuk kegiatan komersial. Jadi ruang terbuka hijau yang sudah ada pun ini juga terancam keberadaannya karena masifnya pembangunan infrastruktur kota. Oke. Nah, ini diperparah dengan apa? Dengan tadi ketidaktegasan dalam hal penegakan aturan. Karena kami temukan sebenarnya, misal pertumbuhan kampung-kampung kumuh yang ada di ruang terbuka hijau ini kan munculnya tidak dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun. Tetapi karena dalam tanda petik ini dibiarkan, akhirnya menjamur di sebagian besar ruang terbuka hijau kota. Dan akhirnya turun-temurun sampai 20 bahkan 30 tahun mereka masih menetap di kawasan tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya pada saat pemerintah ingin mengembalikan fungsi ruang terbuka hijau di tepi bantaran kali, di tepi situ dan embung waduk, kesulitan utamanya adalah mereka yang dalam tanda petik tadi sudah merasa puluhan tahun tinggal di situ. Nah, ini menjadi PR bagi Pemprov DKI untuk apa? Satu, tentu harus menyediakan ruang terbuka hijau yang memadai, tapi harus diikuti dengan penyediaan rumah susun. Target rumah susun di Jakarta itu idealnya 30.000 unit per tahun, karena punya target sampai dengan 2030 tadi terbangunnya 300.000. Sementara catatan kami rata-rata kemampuan Pemprov DKI untuk menyediakan unit rumah susun tadi itu hanya 10 sampai 15.000 per tahun. Jadi hanya setengah ya. Akibatnya apa? Kemampuan untuk memindahkan warga yang tinggal di tepi bantaran kali, tepi situ dan embung, bahkan juga yang ada di tepi pantai utara itu tidak terpenuhi. Artinya kalau kita ingin mempercepat ruang terbuka hijau, harus didorong juga percepatan pembangunan rumah-rumah susun tadi, hunian vertikal. Terutama kalau kita lihat dalam konsep DKI, dekat dengan transportasi umum, atau yang disebut dengan transit oriented development. Nah, ini yang harus digenjot, bagaimana dalam 1 tahun bisa menyediakan 30.000 unit hunian misalnya. Dengan demikian, kita bisa merelokasi warga, kemudian lahannya dapat dikembalikan ke fungsi semula. Oke, baik. Tadi saya menarik warga yang harus direlokasi yang tinggal di bantaran-bantaran sungai seperti di daerah Kampung Pulo ya yang pernah direlokasi di rumah susun saat ini. Nah, pertanyaannya seperti yang Mas Yoga tadi sampaikan bahwa mereka merasa sepertinya ini sudah menjadi kampung halaman kami sudah tinggal belasan bahkan hingga puluhan tahun di sana. Dan kita tidak mau dipindahkan gitu ke tempat yang lain. Nah, bagaimana cara penyampaiannya kepada masyarakat agar mereka paham gitu? Ini salah satu menjaga ekosistem lingkungan juga, mencegah banjir juga. Bagaimana Mas Yoga agar dari masyarakatnya juga terbuka dan pemerintah pun juga bisa mengedukasinya dengan baik gitu? Ya, dalam beberapa wawancara kami bahkan survei ke lapangan itu kami temukan ada 3 persoalan mendasar ya sebenarnya. Satu yaitu kepastian dari pemerintah, terutama Pemprov DKI, bahwa program pembenahan sungai misalnya itu akan dilakukan kapan dan sampai dengan kapan. Misalnya mereka memastikan dulu pembangunannya akan ditempuh dalam waktu 3 tahun ke depan, maka dilakukan pengukuran. Kemudian dipastikan lebar sungai berapa dan kemudian berapa tepi bantaran kiri kanannya yang akan dilebarkan yang mengakibatkan berapa pemukiman atau rumah yang akan direlokasi. Ini untuk memastikan berapa kebutuhan unit hunian vertikal yang akan dibangun. Nah, kalau ini sudah disepakati bersama, maka Pemprov harus segera membangun hunian vertikal sesuai dengan kebutuhan tadi. Dan kedua, masyarakat itu sebenarnya ingin pindah tetapi tidak mau jauh dari lokasi. Sehingga pemerintah harus menyediakan rumah susun atau hunian vertikal tadi tidak jauh dari lokasi tersebut. Bisa menggunakan tanah negara atau juga bisa menggunakan kerjasama dengan pemerintah dengan pihak swasta misalnya dengan mengembangkan rumah susun bersubsidi atau rumah susun terjangkau ya. Intinya mereka tidak ingin jauh dari lokasi, tetapi mereka mau direlokasi. Nah, kepastian ini penting karena yang ketiga, pada saat mereka akan direlokasi, bagaimana umpamanya tempat mata pencahariannya, ya, kemudian bagaimana sekolah anak-anaknya, terus kemudian bagaimana juga kelanjutan mata pencaharian mereka sendiri. Ya, misal kami temukan kalau di tepi bantaran kali mereka kan buka warung di depan rumah, ya. Begitu buka pintu ada warungnya sehingga orang yang lewat di situ bisa beli. Nah, begitu mereka pindah ke rumah susun kan nggak bisa buka warung, gitu kan? Nah, mata pencaharian yang terputus ini bagaimana mereka dapat beralih ke profesi yang lain. Nah, ini persoalannya tidak hanya sekedar merelokasi mereka ke hunian vertikal, tapi harus ada perubahan tadi transformasi sosial budayanya, mata pencahariannya, mungkin seperti bisa mengembangkan UMKM digital misalnya di rumah hunian vertikal tadi gitu kan, atau mengembangkan kebun vertikal di rumah susunnya. Jadi
ada proses kepastian mereka pindah ke lokasi yang baru, tetapi ada jaminan mereka akan hidup lebih baik. Oke, Nah, ini berarti yang ada prosesnya. harus dilakukan. Ada proses. Dan harus ada jaminan juga ya bahwa mereka ketika dipindahkan mereka akan bisa melakukan hal-hal baru dan juga bisa beraktivitas seperti Betul. sebelumnya. Baik, Mas Betul. Yuda, kita akan lanjutkan perbincangan menarik ini namun usai jeda ya Mas. Siap. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami karena kami akan kembali sesaat lagi.